ya, negara-negara yang masih sangat longgar dengan perjudian. Nanti kalau sudah settle di sana sekian bulan, nanti saya balik. Kalaupun terjadi sesuatu di sana, saya kan ada di Indonesia, saya bilang. Nah, saya berpikir begini, saudaraku. Satu hari, kalau hanya mencari uang 100 juta, itu semudah kami membalikkan telapak tangan. Daripada saya masak kue tiaw, masak bakmi, satu hari mau cari uang 50 ribu, 100 ribu saja kadang susah. Aku mau kali ini aku punya keluarga yang benar-benar satu keluarga yang kudus. Aku mau punya sebuah keluarga yang hidupnya benar, yang murni, yang tidak tercemar. Aku nggak mau tercemar. Aku nggak mau lagi hidup seperti itu, Tuhan. Dari pengalaman Tuhan datang, saya tahu itu Tuhan. Saya bilang, saya pengen hidup benar Tuhan, tapi aku nggak ngerti aku harus mulai dari mana. Aku butuh seseorang. Nah, singkat cerita, kami menikah. Tapi waktu belum menikah, masih pacaran, pendetanya datang ke rumah, dia ngomong dengan istri saya begini, Bu Shani, saya hari ini datang bukan sebagai seorang gembala, saya datang sebagai pengganti papa mamahmu. Saya mau ngomong, kamu jangan pacaran sampai nikah dengan Hermanto. Kamu nggak kenal dia siapa, saya tahu. Sudah ada begitu banyak suara datang, omongan datang pada saya. Saya nggak rela kalau kamu nikah dengan dia, ujungnya hidupmu sengsara. Karena dia bukan laki-laki yang baik, dia bisa sangat mudah mengkasari, menganiaya perempuan. Jadi, itu saya dengar sendiri. Karena waktu pendeta mau datang, saya langsung nyingkir masuk ke kamar, saya dengar omongan mereka. Nah, waktu pendetanya pulang, saya keluar, saya ngomong sama calon istri saya waktu, saya bilang, Sian, orang itu bisa berubah atau tidak, itu karena dua hal, saya bilang. Satu, dia betul-betul mau berubah enggak? Yang kedua, dia dikasih kesempatan enggak? Tapi saya mau ngomong sama kamu hari ini adalah begini. Hermanto yang dia ceritakan itu sudah mati. Hermanto yang ada di depanmu, ini Hermanto yang baru. Bukan Hermanto yang dulu. Nah, saya ngomong seperti itu hanya untuk meyakinkan istri saya. Tapi saya bersyukur istri saya tetap mau menerima saya dan akhirnya kami menikah. Dan saya ada janji dengan istri saya begini. Setelah kita menikah nanti, bisnis apapun yang mau aku kerjakan, kalau kamu tidak setuju, saya tidak akan mengerjakannya. Itu janji saya. Dan janji saya bisa kamu pegang. Ya, janji seorang laki-laki bisa kamu pegang. Saya nggak tahu kenapa saya bisa mengatakan hal seperti itu. Karena saya waktu itu hanya berpikir, saya mau yakinkan istri saya bahwa saya tidak lagi seperti yang diceritakan orang-orang. Karena dia seorang guru. Karakternya jauh berbeda dengan saya. Ada seorang pendeta namanya Pendeta Moody, yang dulu aktif di GPD Citarum ini. Dia ngomong dengan saya begini, Pak Hermanto, dari semua apa yang Pak Hermanto pernah ceritakan, kekayaan, uang, harta yang pernah Pak Hermanto miliki, itu kan dari hasil yang tidak benar. Bagaimana nanti kalau Pak Hermanto sudah bertobat, itu Tuhan bersihkan semua, Tuhan ganti dengan yang baru. Saya bilang siap. Saya nggak mengerti. Begini saudaraku, pada zaman itu saya sangat sombong. Ya, sangat sombong sekali. Nah, waktu menikah, saya tidak tahu, tidak menyadari bahwa proses itu sudah dimulai. Jadi secara perlahan-lahan itu keuangan, saya semakin hari semakin menipis, semakin lama semakin menipis. Saya mencoba untuk menjalankan bisnis yang benar lah. Saya mulai masuk di multi level ini itu. Tapi namanya ini otak yang selalu berpikir untuk mencari uang besar itu belum hilang ya. Jadi dulu tuh multi level banyak yang money game. Nah, saya mulai ngutak-ngatik untuk mencoba membuat bisnis money game yang sama, tapi saya tidak perlu lari. Sistem saya buat berbeda. Dulu kalau multi level satu kiri satu kanan baru dapat
komisi. Saya enggak. Saya satu aja berjalan, satu sisi yang berjalan tetap dapat. Nah, kemudian saya masih nggak puas. Saya mencoba membuat satu sistem lagi yang namanya main itu betul-betul money game. Jadi memanfaatkan orang untuk mencari uang buat saya. Dan saya nggak perlu lari. Jadi caranya orang store 4 juta ke saya atau 5 juta store ke saya, minggu berikutnya dia akan dapat 8 juta. Nah, itu sebuah bisnis yang sangat menggiurkan orang banyak. Nah, saya cerita dengan istri saya. Saya bilang, saya buat ini Thomas, saya nggak akan lari. Bisa panggil kok ahli ekonom, ahli matematika, hitung. Saya punya cara perhitungan dengan mereka. Tapi mereka harus menjalankan sistem yang saya terapkan. Kalau mereka gagal, mereka nggak mampu, ada pengambilan dana sekian persen buat mereka. Tapi sepanjang perjalanan ini, yang satu multi level sudah sempat berjalan, lama-lama saya berpikir yang gini, saya bukan orang yang ahli komputer, saya nggak ngerti. Kalau ini bertumbuh berkembang, saya masih mengandalkan programmer itu. Wah, kalau saya dikerjain, bisa celaka saya ini. Dalam perusahaan itu, CV VNBS itu jadi direktur itu istri saya. Dan saya berpikir, kalau terjadi sampai ke masalah hukum nanti, waduh, saya nggak bisa bayangkan bagaimana istri saya menghadapi itu. Buat saya nggak masalah, saya siap menghadapinya. Tapi kalau istri saya bagaimana? Singkat cerita, akhirnya saya stop. Nah, istri saya selalu ngomong gini, yang kamu jangan lagi cari makan, cari nafkah pakai pikiran, pakai tangan dong. Kamu pakai tangan. Saya nggak tahu saudaraku ya, begitu banyak wanita yang pernah mampir singgah dalam hidup saya, tidak ada satupun perempuan yang omongannya benar-benar bisa saya dengar. Ya, dengan istri saya ini bukan nggak pernah bertengkar ya, kami bertengkar, bahkan sering bertengkar karena dari dua dunia yang berbeda. Tapi yang saya aneh begini, setiap kali ada kesalahan yang saya lakukan, atau setiap kali ada pertengkaran yang terjadi, istri saya selalu mengingatkan saya, itu pakai firman. Dan anehnya, saya tidak bisa membantah. Paling yang bisa saya serang adalah pribadinya. Waktu itu saya nggak tahu, bahkan saya sering duduk ini kok aneh ya, kok sama perempuan ini aku bisa kalah ya, kok dengan perempuan yang satu ini, saya satu ini aku kok buat ya. Ada muncul pikiran itu beberapa kali. Dan waktu itu saya masih belum ngerti kenapa bisa seperti itu. Benar-benar saya nggak ngerti. Tapi setiap kali kok dia mengarahkan saya sepertinya tidak berdaya gitu, saudaraku. Nah, akhirnya saya mencoba. Saya bilang, aku mau buat apa? Ya, dia bilang, kau berdoa. Kau berdoa dengan Tuhan. Waduh, saya ini kan orang jarang berdoa. Berdoa pun kadang-kadang saya nggak ngerti harus ngomong apa. Akhirnya saya cuma bilang, ya Tuhan mau suruh aku buat apa sih? Tiba-tiba mulut saya ngomong, ya paling ya bakmi lah, saya bilang. Tapi bakmi gimana cara buat bakmi? Saya nggak ngerti cara buat bakmi. Saya datang, saya ngomong dengan istri saya, Ma, kalau buat bakmi piye ya, gimana ya? Karena saya pernah tahu gini, satu kali Tuhan ngomong dengan saya, kamu tidak usah lagi mengerjakan apapun di rumah saja, kerja di rumah. Nah, saya bilang kalau kerja di rumah, itu pikiran tuh, perkataan itu muncul, berulang kali muncul di pikiran saya dan hati saya. Saya melihat kok perkataan ini muncul kok sama ya dengan perkataan istri saya. Ya udah, saya bilang, Mak, kalau kayak gitu, aku coba ya jualan bakmi aja ya di rumah ya. Tapi gimana, aku nggak pernah buat bakmi. Nah, saya coba berdoa, Tuhan aku gimana buat bakmi. Nah, di situ muncul satu ide gini, beli mesin yang kecil. Saya pernah lihat mesin buat bakmi yang kecil. Ya, saya pergi beli. Nah, saya mulai produksi. Nah, karena saya tidak pernah buat, saya mulai produksi. Akhirnya hasilnya nggak bagus. Tapi saya masih ingat, di waktu saya produksi itu, saya masih ingat perkataan mama saya begini. Nah, kalau kamu mau merantau, satu di antara 3 hal kamu harus bisa. Kalau kamu nggak punya uang, nggak apa-apa. Tapi satu di antara 3 hal kamu harus bisa. Satu, memasak. Kedua, membangun rumah. Ketiga, menjahit baju. Nah, satu di antara 3, kalau kamu bisa, kamu pergilah. Karena itu modal. Nah, saya masih ingat waktu saya masih sama mama saya itu, saya sering lihat mama saya masak, sering saya belajar gitu. Jadi ada beberapa masakan-masakan itu yang saya ingat gitu. Nah, ternyata waktu saya mulai buat bakmi,
Saya tahu cara membuat daging kecapnya bagaimana, buat itu. Tapi untuk tekstur bakminya ini saya nggak tahu. Maka setiap kali ada orang datang makan terus komplain, saya nggak ada cara lain. Saya cuma datang aja, saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan, bakmi saya seperti ini. Tuhan kok suka saya buat bakmi, ya Tuhan ajari saya tuh aku harus bagaimana. Nah dari situ singkat cerita, akhirnya saya berhasil membuat bakmi yang orang bilang begini, kalau bakmi buatan Pak Hermanto itu direbus, kasih micin, kasih minyak, terus makan gitu aja udah enak. Nah itu pengakuan beberapa orang seperti itu. Tapi saya masih belum puas lagi, karena penghasilan masih nggak cukup. Saya bilang, Tuhan, aku harus buat apa lagi? Tuhan bilang buat bakso. Saya bilang, saya nggak pernah buat bakso. Saya masih ingat di Gang Baru itu, seperti terjadi seperti itu. Kayak Tuhan dalam pikiran saya ngomong, kamu tahu nggak udang? Saya tahu, dia bilang, tahu udang, tahu tepung ini tahu. Ya udah buat. Loh, cara buat DP. Nah itu di depan sana ada orang yang giling daging. Giling aja di situ udang itu. Nanti pulang ke rumah kamu campur. Kamu kan ngerti bahan untuk makanan campuran supaya enak gimana. Ya udah saya mulai coba. Itu bakso saya pertama kali buat itu nggak bisa bulat, saudaraku. Mau ngomong segi 4 ya enggak, mau dibilang trapesium ya enggak. Ya asal agak bulat aja lah. Saya mulai menawarkan barang itu ke Mie Jakarta waktu itu. Nah berjalannya waktu dia ambil terus, tapi dia mulai komplain saya, kok kamu punya bakso kok nggak karu-karuan, toh ini pelanggan saya komplain. Ya saya kalau udah dikomplain, saya pulang, modal saya kan cuma satu, saudaraku, berdoa. Saya bilang, Tuhan, aku dikomplain ini, gimana tuh caranya, apa yang harus diperbaiki. Tapi itu bertahap loh, saudaraku, diajari bertahap. Ini kamu tambah, ini yang kamu kurangi lagi, ini kamu buatnya seperti ini. Itu muncul sendiri di pikiran saya. Tapi hasilnya tetap nggak bisa padat, nggak bisa bulat betul. Sampai satu kali, dia benar-benar cut. Itu berjalan hampir 2 tahun. Dia cut saya. Jadi, saya waktu dia cut, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, ini 60% dari penghasilan saya. Saya masih ingat waktu itu saya antar istri saya pergi kerja. Istri saya di belakang ngomong gini, yang sudahlah, yang aku tahu kok kamu sudah berusaha, nggak apa-apa lah, nanti Tuhan ganti yang lain. Saya bilang, aku nggak bisa. Tiba-tiba mau ganti gimana? Tiba-tiba kehilangan 60%. Bagaimana biaya keluarga? Saya nggak bisa. Saya bilang, Tuhan tolong aku. Waktu di rumah, saya hanya bisa masuk kamar, saya berdoa. Saudaraku, dalam hidup saya nggak pernah loh duduk mohon sampai sebegitu, saya nggak pernah. Tapi hari itu saya betul-betul merendahkan diri saya mohon, Tuhan tolong aku. Tahu nggak apa yang terjadi, saudaraku? Sangat mudah. Tuhan cuma ngomong, nak, yang ini kamu kurangi, yang ini kamu tambahin, itu caranya seperti ini. Saya coba buat, dan hasilnya itu betul-betul bisa padat, bisa bulat, bagus. Saya melompat, saya bilang, Tuhan kok nggak dari dulu. Saya langsung bawa sampelnya, saya tunjukkan ke Cik Lina ya, mie Istana Mie itu. Sampai di sana dia bilang, loh kok nggak dari dulu kayak gitu. Saya ngomong sama Cik Lina, ini baru diajar Tuhan kemarin kok, saya bilang. Dia tertawa. Nah, seperti itu cara Tuhan menjamin hidup saya. Ya seperti itu. Tapi itu masih nggak cukup, saudaraku. Saya malu sebenarnya jualan seperti itu. Saya jual bakmi di rumah nggak laku, akhirnya saya pindah di luar. Satu kali saya jualan sampai pakai topi. Saya malu. Satu kali teman saya yang bareng dengan saya sama-sama buka judi di Kota Semarang ini, jadi teman saya satu penjara juga. Dia lihat, dia datang, dia bilang, loh Koakuang, lu kok jadi kayak gini? Ada satu perkataan dia menusuk saya begini. Saya kasih tahu Koakuang ya, lu ikut Yesus sampai gini. Ini bukan bidang lu. Kalau dulu orang kasih kamu 5 juta, terus orang bilang gini, kok tolong dong antar HP saya ke rumah. Lu antar nggak? Mungkin lu ngomong begini sama orang itu. Tapi hari ini orang kasih kamu 50.000, terus orang bilang gini, kok bungkus 2 bungkus yang kirim ke rumah saya di belakang sini. Lu kirim nggak? Lu kirim loh. Coba. Kamu mau terus dengan hidup seperti ini? Ya bertobat sih, bertobat, tapi uang penting. Saya itu nusuk sampai ke sumsum saya. Dia bilang, oke, tutup.
bungkus 5 bungkus, tutup, kita ke rumah. Dan saya masak 5 bungkus, saya suruh karyawan saya tutup, saya pergi ke rumah. Sampai di rumah, dia buka itu internetnya. Dia bilang, lu lihat ini, hitung berapa meja, 200 meja. Berapa persen yang dia buka? Nggak ada 10% loh. Lu hitung tuh 1 hari berapa. Ke orang ini, saya tahu nih, yang bukan ini saya kenal orangnya, yang di Jakarta. Dia 1 hari mau cari uang kopek tiong, merem, semudah gini. Waktu itu judi seluruh Indonesia tutup, nggak boleh buka. Waduh, dia bilang, kok Akong punya nggak teman yang bisa mengupload seperti Mickey Mouse ini untuk ditampilkan di internet? Oh ada, saya bilang, saya pel teman saya. Ini bisa nggak buat gini-gini? Saya sudah, oh bisa. Akhirnya kami ketemu, merencanakan untuk kami join 4 orang untuk buka lagi judi itu. Saya pulang, saya ngomong dengan istri saya begini, Ma, saya minta waktu yang 6 bulan aja. Setelah itu kamu mau potong jari saya, potonglah. Saya udah nggak tahan hidup seperti ini. Saya udah nggak kuat hidup seperti ini. Saya bertobat, tapi faktanya Tuhan itu mana? Saya bukan nggak percaya Tuhan. Mungkin dosaku ini terlalu dalam, terlalu besar, Tuhan nggak mau ngampuni aku. Aku nggak tahan hidup seperti ini. Lu mau apa lagi toh yang? Dia bilang gitu. Ya saya ngomong, saya mau buka judi lagi. Tapi ingat, Ma, saya buka judi, polisi Indonesia nggak bisa nangkap saya. Kenapa? 1, saya bilang, ini kami upload dulu, kami trial dulu. 1 bulan sudah berjalan, kami settlekan, atur udah bagus, nanti hosting domain, pindah ke luar negeri. Jadi ada bot judi Indonesia pada saat itu, mereka buka di mana? Mereka buka di Filipina, mereka buka juga di Vietnam, mereka buka di Macau. Memang waktu itu berulang kali kami diajak, termasuk saya diajak untuk gabung. Saya nggak mau. Tapi hari itu saya berpikir, saya ngomong dengan istri saya, kami bisa pindahkan kok, mau ke Singapura misalnya, atau ke Hong Kong, atau ke Vietnam, atau ke Laos, ya negara-negara yang masih sangat longgar dengan perjudian. Nanti kalau sudah settle di sana sekian bulan, nanti saya balik. Kalaupun terjadi sesuatu di sana, saya kan ada di Indonesia, saya bilang. Nah, saya berpikir begini, saudaraku. 1 hari, kalau hanya mencari uang 100 juta, itu semudah kami membalikkan telapak tangan. Daripada saya masak kue tiaw, masak bakmi, 1 hari mau cari uang 50.000, 100.000, saya kadang susah. Nah, itu yang membuat saya nggak tahan melihat anak saya, istri saya seperti itu. Akhirnya istri saya ngomong gini, yang pernah nggak Abraham waktu mau imunisasi sampai kamu harus pinjam uang dengan orang, pernah nggak? Saya bilang enggak. Pernah nggak mau bayar listrik, menurut perhitungan kamu 1 hari minimal harus 20 kilo, tapi faktanya kamu proses 20 kilo per hari, itu bisa dihitung dengan jari. Tapi faktanya juga adalah, pernah nggak sampai kita tidak bisa bayar listrik? Enggak. Pernah nggak sampai kita nggak bisa makan? Enggak. Itu tanda Tuhan memelihara kita. Kamu mau mengulang dari awal lagi? Aku nggak mau loh yang. Dan istri saya ngomong gini, aku tidak sudi uang judi itu masuk rumah ini. Aku tidak sudi makan uang dari itu. Lebih baik makan apa adanya aja. Saudaraku, saya bukan mengucap syukur punya istri seperti itu. Saya marah. Saya marah betul. Saya telepon teman saya bilang, Ton, ini gue salah kawin ini. Aku kok kawin sama monyet aku kasih uang dia masih bisa terima loh. Ini nggak mau. Terus teman saya ngomong gini, makanya saya kan ngomong sama kamu kok, bertobat ya bertobat lah. Tapi kan perlu uang. Nanti kalau sudah kaya, kok kawin lagi nggak apa-apa. Kalau dia nggak cocok, sikat habis ganti yang lain. Saudaraku, itu pemikiran saya. Itu pemikiran saya. Saya mau ngomong, saudaraku, sejak kecil saya tidak percaya kata kasih. Saya tidak percaya kata cinta. Saya tidak percaya itu. Jadi buat saya, berumah tangga, hidup bersama dengan siapapun, itu hanya karena saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling memperalat,
Artinya saling mengisi, hanya itu saja. Kalau cinta, kasih, saya tidak percaya. Kenapa? Kalau betul cinta itu ada, kasih itu ada, bagaimana mungkin orang yang melahirkan saya, memberikan saya kepada orang lain, dan membiarkan saya menderita sekian lama waktunya? Saya tidak percaya. Maka waktu teman saya ngomong sebenarnya saya itu, nanti kalau ada uang kawin lagi, saya setuju. Itu betul pikiran saya seperti itu. Karena saya dengan nikah dengan istri saya ini, saya mau katakan bukan berlandasan kasih, bukan berlandasan cinta, hanya berlandasan aku butuh. Hanya itu saja. Malam itu saya bilang, yuk kita enjoy lah malam ini. Saya bilang, oke katanya. Nah malam itu janji di salah satu diskotik. Saya datang, malam itu kembali lagi, saudaraku. Saya mulai minum lagi, pakai obat lagi, mabuk, dalam kondisi begitu tinggi. Dua macam narkoba campur jadi satu. Yang pemakaian narkoba tahu itu. Itu betul-betul kondisi sangat tinggi, dan hari itu sudah janji check-in dengan cewek. Perempuan yang datang itu yang duduk di samping saya, yang saya berencanakan check-in dengan dia malam itu istilahnya gue banget. Itu yang jahatnya iblis, dia bisa mendatangkan perempuan yang sesuai seperti yang kamu inginkan. Nah, karena posisi minum banyak, saya mau buang air kecil ke kamar mandi. Kondisi sudah on berat. Di saat lagi buang air kecil, tiba-tiba ada suara bilang gini, nah pulang. Nah dalam kondisi mabuk on gitu, saya berpikir lah ini cuma ilusi. Selesai buang air, saya pakai jantung, mulai saya tutupi lagi, suara itu muncul lagi kedua kali, nak pulang. Kamu yang minta supaya aku jaga kekudusanmu, menjaga kesucian keluargamu, menjaga supaya kamu jangan tercemar lagi. Begitu suara kedua itu, saudaraku, tiba-tiba mabuk saya hilang, pengaruh narkoba saya itu hilang, saya sadar seperti ini sekarang, sadar dar. Saya kaget, saya tahu saudaraku, itu Tuhan. Itu Tuhan. Saya belasan tahun pakai narkoba, puluhan tahun saya minum. Saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Saya beberapa kali waktu Jakarta juga pakai narkoba dalam kondisi on. Ada penggerbekan masuk jedek gitu. Saya tidak seperti ini. Tapi waktu itu telinga bunyi nging. Namun pengaruh narkoba tidak bisa tiba-tiba hilang. Takut tapi tidak hilang. Ini hilang bersih. Tapi saya masih, orang bilang masih dablek ya. Saya bilang, Tuhan, oke, aku pulang. Tapi nanti kok pulang sampai di rumah, pintu dikunci, aku balik. Nah saya tahu saudaraku, istri saya ini kalau mau tidur nggak pernah nggak kunci pintu, pasti kunci pintu. Tapi saya mencoba mengambil hal itu menjadi alasan untuk saya balik. Karena saya susah ngomong dengan teman saya yang satu ini, saya mau pulang karena Tuhan suruh pulang. Karena dia ngomong sama saya gini, saya ikut Yesus sampai gila. Akhirnya dia bilang, gua pulang deh. Lu ngapain pulang? Nah udahlah, gua mau pulang. Saudaraku sampai di rumah, saya dorong itu pintu terbuka, saya kaget. Saya masuk. Begitu saya masuk saudaraku, kira-kira 3 langkah, 4 langkah, itu mabuk, semua dibalikin ke saya. Waktu saya hampir jatuh, itu perut kayak berputar, nggak tahan, saya jalan lari ke kamar mandi, saya muntahkan semua itu. Mabuk itu balik lagi. Nah, istri saya karena kondisi orang mabuk masuk masuk kamar mandi itu kan nggak bisa pelan, itu cuang gini. Nah, istri saya bangun, dia lihat saya seperti itu, dia biarin saya, dia bikin tidur. Nah, saudaraku, itu saya alami. Sejak hari itu, saya tidak berani lagi. Saya stop total, karena saya berpikir ini nggak main-main. Tuhan sendiri sudah turun tangan seperti ini. Saya mulai ingat cerita, istri saya pernah tanya sama istri saya begini, Ma, kamu kok berani nikah dengan saya dan mau? Istri saya jawab begini, aku sebenarnya nggak mau, aku takut. Waktu aku berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan apakah ini jodohku, ini pasang hidupku, Tuhan ngomong iya. Terus aku tanya sama Tuhan, Tuhan hidupnya kayak gini loh, karakternya seperti ini. Terus gimana kalau aku hidup dengan dia? Tuhan jawab istri saya, aku yang jamin. Tuhan yang jamin. Jadi sejak itu, saya sudah
betul-betul berhenti. Benar-benar berhenti. Ada satu hal yang saya mau ceritakan gini, itu yang membuka mata saya untuk saya betul-betul berhenti dari dunia seperti itu dan tidak mau lagi masuk ke dunia seperti itu. Bukan karena saya takut, tidak. Tapi ada sebuah sinyal, ada sebuah hal yang saya alami begini. Teman join saya ini, sebenarnya dia beberapa kali sudah berusaha untuk menarik saya kembali untuk membuka judi dan bisnis narkoba. Saya tahu dia menjalankan bisnis narkoba juga. Tapi karena dia tahu saya sudah bertobat, dia hentikan itu. Satu kali ketemu dengan saya di satu rumah makan. Kami ngobrol. Saya ngomong sama dia begini, kamu menyakiti beberapa orang kuat di Semarang ini, kamu hati-hati loh. Masuk di dunia seperti ini, kamu harusnya kepala mandi basah, jangan tanggung. Model kamu itu tanggung. Kamu pergi kemana-mana dengan istri mudamu ini, tanpa pengawalan, tanpa apa, tapi kamu ganggu orang. Hati-hati kamu. Saya mau tanya sama kamu, kalau kamu ketemu one by one, satu lawan satu dengan orang ini, kira-kira kamu bisa menang nggak? Saya yakin kamu nggak bisa menang sama dia. Nah, artinya apa? Kemana pun kamu pergi, saya mau ingatkan sama kamu, lebih baik kamu pakai pengawal untuk menjaga kamu. Kalau kamu kosongan seperti ini, kamu bahaya. Saya nggak tahu saudara kenapa hari itu saya bisa ngomong dengan dia seperti itu, karena ini teman saya yang satu ini kan rasanya cukup sombong, kadang-kadang omongannya itu sering menyakiti orang dan suka pamer. Berulang kali saya ngomong sama dia waktu kami masih bersama, saya bilang kita jangan pamer. Jadi kalau orang kita mau menguasai suatu tempat pun, pamer itu menunjukkan diri satu kali, dua kali oke. Tapi jangan sampai terlalu terkenal karena kita masih belum betul-betul kuat. Hati-hati. Karena yang kita cari itu uang, bukan cari nama, dia bilang. Bukan supaya terkenal, enggak. Kita menebarkan pengaruh, iya. Kita menguasai suatu tempat, iya. Banyak hal yang dibicarakan sama dia. Saudaraku, 1 bulan setelah saya ketemu dengan dia terakhir itu, mama dia telepon saya. Dia bilang, Kwang, lu tahu nggak? Dia dibunuh orang. Saya nggak sebut nama ini ya, karena kalau saya sebut, sangat banyak orang kenal dia. Lu tahu nggak siapa yang bunuh dia? Saya bilang, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Di mana dia dibunuh? Saya bilang, dia dibunuh, dibuang di tol. Oh ya? Saya kaget. Terus nggak lama mamanya kirimkan fotonya gini, kirim ke saya lihat, waduh, bisa seperti itu. Berita tidak ada mengekspos hal itu, tutup. Saya cerita dengan istri saya. Makanya saya ngomong, makanya yang kalau kamu gabung dengan dia, bahkan kamu bisa jadi korban loh. Saudaraku, beberapa teman saya yang dulu itu meninggal narkoba, meninggal karena minuman. Itu beberapa mereka seperti itu. Dan beberapa di antara mereka itu saya lihat hidup mereka itu hancur. Banyak teman saya pengusaha judi. Bahkan yang sampai hari ini saya tidak melihat dengan kekayaan mereka itu, mereka hidup dengan keadaan yang damai. Enggak. Mereka hidup dengan penuh berbagai macam gejolak. Bahkan kalau saya ketemu dengan mereka, saya berbicara, ada satu hal yang mereka ungkapkan gini. Jiwaku kosong. Uangku banyak, jiwaku kosong. Aku nggak tahu bagaimana mengisi jiwa yang kosong itu. Maka mereka mencari pelarian. Saya selalu ngomong dengan teman-teman yang lain. Orang yang terjun dalam dunia judi itu sama dengan penipu, itu sama dengan pezina, itu sama dengan pemabok, itu sama dengan pecanduk narkoba. Karena itu satu jalan, itu satu warna, saudaraku. Saya bersyukur kalau kita masih bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan lupa
like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.